Halo Pedikers, pernah dengar lagu ini? Andai ku Gayus Tambunan yang bisa pergi ke Bali. Lagu bertajuk Andai Aku Jadi Gayus Tambunan pernah viral 12 tahun yang lalu. Lagu ini terinspirasi dari seorang tersangka mafia pajak bernama Gayus Tambunan. Saat itu sosoknya menjadi sorotan karena memiliki jumlah uang yang sangat fantastis di dalam rekening pribadinya. Atau seperti apakah kondisinya saat ini? Mari kita bongkar. Gayus Halomoan Partahanan Tambunan dikenal sebagai orang yang pintar dan berprestasi sejak masih bersekolah. Setelah lulus dari SMA, ia pernah diterima di beberapa perguruan tinggi ternama seperti Universitas Indonesia, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, dan STT Telkom Bandung. Tapi pria kelahiran 9 Mei 1979 ini lebih memilih melanjutkan pendidikan di STAN. Lulus dari STAN, Gayus ditempatkan di Balikpapan pada bagian perpajakan selama 2 tahun, hingga kemudian melanjutkan pendidikan ke jenjang D4. Rampung dari perkuliahan D4, Gayus lantas dimutasi ke Jakarta dan ditempatkan di Dinas Pajak Pusat yang bertempat di Jalan Gatot Subroto. Ia pun sempat melanjutkan pendidikan magister di Universitas Jayabaya. Gayus lahir dan besar di Warakas, Jakarta Utara. Ia merupakan anak kedua dari 5 bersaudara dengan ayah bernama Amir Syarifuddin Tambunan. Gayus juga pernah menikah dengan seorang perempuan bernama Milana Anggraini dan dikaruniai 5 orang anak. Milana sendiri diduga turut menerima aliran dana dari rekening Gayus sebesar 3,6 miliar rupiah. Jumlah ini diketahui berasal dari 5 kali proses transfer yang berlangsung antara tanggal 4 Desember 2009 sampai 11 Januari 2010. Gayus Tambunan yang kala itu masih berusia 31 tahun terjerat sejumlah kasus mafia pajak dan memiliki harta kekayaan yang hingga puluhan miliar rupiah. Gayus yang masih berstatus pegawai golongan 3A memiliki isi rekening yang cukup fantastis, 28 miliar rupiah. Padahal saat itu, ia belum genap 10 tahun bekerja sebagai pegawai Ditjen Pajak. Sosok Gayus kian melejit akibat kasus yang menjeratnya. Pengungkapan kasus Gayus membuat banyak pihak menyadari bahwa adanya persekongkolan antara petugas pajak yang seharusnya memiliki integritas tinggi dengan para pejabat dan perusahaan swasta. 30 Maret 2010, Gayus ditangkap oleh aparat kepolisian di Hotel Mandarin Singapura atas dugaan kasus mafia pajak. Lalu pada 19 Januari 2011, vonis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan jatuh dengan hukuman 7 tahun penjara dan denda sebesar 300 juta rupiah atas subsidi 3 bulan kurungan penjara. Saat itu, Gayus dinilai terbukti menyalahgunakan wewenang ketika menangani keberatan pajak PT Surya Alam Tunggal yang menyebabkan kerugian negara hingga 570,92 juta rupiah. Perjalanan kasus Gayus kian panjang setelah ia terbukti memberikan uang sebesar $10.000 Amerika Serikat kepada polisi. Ia juga terbukti memberikan uang kepada hakim sebesar $40.000 Amerika Serikat ketika masih berperkara di Pengadilan Negeri Tangerang. Selain itu, Gayus terbukti memberikan keterangan palsu mengenai uang senilai 28 miliar rupiah miliknya yang diduga berasal dari hasil korupsi. Kejaksaan Agung merasa tidak puas dengan hukuman penjara 7 tahun yang dijatuhkan kepada Gayus dan mengajukan banding. Lalu dalam putusan banding, hukuman Gayus ditambah menjadi 8 tahun penjara. Merasa tak terima dengan putusan banding, Gayus lantas mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Alih-alih mengabulkan kasasi, pihak Mahkamah Agung justru memperberat hukuman Gayus menjadi 12 tahun penjara. Belum menyerah, Gayus mengajukan upaya hukum peninjauan kembali untuk kasusnya di Mahkamah Agung. Namun ditolak dan menetapkan bahwa Gayus harus menjalani hukuman 12 tahun penjara ditambah dengan kasus lainnya, yakni vonis 8 tahun untuk kasus penggelapan pajak PT Mega Citra Jaya. Tak hanya itu, ia juga dijatuhi hukuman 8 tahun penjara atas kasus pencucian uang dan penyuapan penjaga tahanan Brimob Kelapa II, Depok, Jawa Barat. Selanjutnya, Gayus menyampaikan keberatan dengan vonis nomor 51 Kapitsus 2018 karena total hukuman yang diterimanya adalah 28 tahun penjara.
Mahkamah Agung pun menerima keberatan yang diajukan Gayus dan mengurangi hukumannya menjadi 26 tahun penjara untuk 3 kasus pidana korupsi. Tetapi Mahkamah Agung juga memvonis 3 tahun penjara akibat kasus pemalsuan paspor. Dengan demikian, lamanya hukuman penjara yang harus dijalani Gayus adalah 29 tahun. Setelah menghebohkan publik dengan deretan kasus perbuatan buruknya, Gayus sempat kembali membuat heboh saat dirinya tertangkap kamera sedang menonton pertandingan tenis Commonwealth Bank Tournament of Champions 2010 di Bali. Padahal saat itu ia seharusnya sedang mendekam di rumah tahanan Brimob. Sebelum kejadian ini, Gayus bahkan sempat melacak ke Singapura sebelum akhirnya ditahan. Tak hanya Singapura, Gayus mengaku sempat keluyuran ke Makau dan Kuala Lumpur selama menjadi tahanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ia mengaku bepergian dengan menggunakan paspor palsu atas nama Sony Laksono. Bukan hanya itu, 9 September 2015 lalu beredar foto yang memperlihatkan Gayus sedang makan di restoran setelah menghadiri sidang perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Setelah proses peradilan yang cukup panjang, kini Gayus Sang Bondan sedang menjalani masa hukumannya. Sebagai seorang tahanan, Gayus berhak mendapatkan remisi atau pengurangan masa hukuman. Gayus pertama kali mendapatkan remisi pada tahun 2012 lalu. Saat itu, ia mendapatkan remisi hari kemerdekaan selama 3 bulan dan remisi khusus Idul Fitri selama 1 bulan. Setahun setelahnya, Gayus kembali mendapat remisi menjelang Lebaran. Lanjut di tahun 2014, ia mendapat remisi Natal dari Kemenkumham, Jawa Barat selama 1 bulan 15 hari. Lalu pada tahun 2015, ia lagi-lagi mendapat remisi Hari Raya Idul Fitri selama 1 bulan 15 hari dari pemerintah. Tak hanya itu, tahun 2016 Gayus masih mendapat remisi selama 6 bulan. Remisi dalam jangka waktu yang sama terus diberikan kepada Gayus pada tahun-tahun berikutnya. Hingga pada tahun 2019, pemerintah memberikan remisi khusus Hari Raya Idul Fitri selama 2 bulan. Selanjutnya, pada tahun 2020, Gayus diberikan remisi selama 2 bulan. Kemudian di tahun 2021, ia kembali diberikan remisi Hari Kemerdekaan selama 6 bulan. Dan yang terakhir, pada tahun 2022 kemarin, nama Gayus masuk dalam daftar narapidana tipikor yang mendapatkan remisi. Wah, si Gayus sudah mendapat remisi berapa tahun nih? Apa sebanding dengan uang rakyat yang diambil? Ya, terlepas dari semua ini, Gayus masih menjalani hukuman atas perbuatan buruknya. Semoga orang-orang seperti Gayus tidak semakin banyak ya. Menurut kamu bagaimana, Medikers?